Bahkan ada ilmuwan yang memprediksikan kalau manusia nggak hati-hati dengan kecerdasan yang dia buat, maka manusia adalah spesies terakhir yang punah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Khususnya saya ingin dalami dalam penyampaian spesifik, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, jangan khawatir istilah itu, karena istilah itu sudah umum, sudah booming, sudah ramai diperbincangkan, bahkan digunakan, dan sudah diprediksikan baik itu positif negatif bagaimana AI akan menguasai dunia ini. Dan maksud dan tujuan saya kita bahas ini supaya kita antisipasi, ya, dan paham betul bagaimana cara menggunakannya. Ya, kita nggak bisa mundur ke belakang, bahkan umur kita tidak bisa lagi berkurang dalam arti mundur. Yang sekarang sudah 30 tahun tiba-tiba jadi 29 tahun, nggak mungkin kan? Jadi semuanya bergerak maju menyesuaikan dengan kecanggihan zaman. Oke. Nah, AI, teknologi, apa itu AI dan teknologi? Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkannya, sudah tahu, tapi saya akan perjelas. AI itu adalah teknologi atau simulasi kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Atau lebih praktisnya kecerdasan buatan. Bisa itu dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu adalah media sosial, kalau perangkat keras itu komputer dan lain sebagainya. Semua itu digerakkan oleh yang namanya AI atau kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Nah, supaya lebih jelas sebenarnya AI ini dari mana gitu kan, supaya kita tidak menganggap ini musuh. Karena ada orang tua melarang anaknya untuk menggunakan itu, dan ada juga yang melarang untuk menggunakan di sekolah. Gak boleh gunakan AI untuk menjawab soal, karena itu membuat engkau bodoh. Sejauh ini saya merasa sangat diberkati dan diperlengkapi. Sistem pembelajaran yang cepat, sumbernya jelas. Tetapi kita harus sudah punya basic loh ya. Jadi kalau misalnya kita belajar firman Tuhan dari AI, kita sudah belajar firman Tuhan dulu yang benar dari Alkitab yang kita punya, Kejadian sampai Wahyu. Jangan kita kayak kertas putih lalu belajar AI nggak punya filter, itu yang bahaya. Seperti itu. Nah, ternyata AI itu adalah buatan Tuhan, yaitu teknologi, kecerdasan buatan itu dari Tuhan. Bahkan dia adalah sumber kecerdasan itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan adalah kecerdasan yang utama, puncak, dan dia teladan. Saya bisa buktikan, Alkitab sudah mencatat alam semesta dengan segala isinya selesai pada hari yang ke-6. Bahkan hari yang ke-7 Tuhan ciptakan peribadatan, hari perhentian bagi Tuhan. Orang Yahudi menyebutnya Sabat, tapi kita tidak ibadah berdasarkan Sabat, tapi berdasarkan hari Minggu, karena Minggu adalah kebangkitan Kristus. Itu. Tapi kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1, Tuhan ciptakan segala sesuatu dengan indahnya. Itu adalah kecerdasan yang Tuhan miliki, bisa merangkai sedemikian rupa. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Tuhan ciptakan hari kedua langit. Tuhan ciptakan hari ketiga memisahkan daratan dengan lautan lalu tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang, termasuk matahari untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang air dan udara. Lalu hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang darat dan manusia. Kenapa manusia tidak hari pertama?
Itulah kecerdasan yang luar biasa. Dan hari pertama sampai ke-6 bukanlah hari yang dibuat oleh matahari, karena matahari ada di hari yang keempat. Hari pertama sampai hari yang ketiga itu bukan harinya matahari, tapi harinya Tuhan. Logika kita pecah kalau memikirkan itu berapa jam satu hari dalam Alkitab itu. Itu bukan bicara tentang jam, tapi itu bicara tentang proses di mana Allah menciptakan alam semesta. Dan tidak ada yang bisa memecahkan itu. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah misteri. Alkitab sangat sedikit menceritakan tentang segala sesuatu yang sebenarnya sentralnya tentang keselamatan. Tapi kalau bicara tentang penciptaan sedikit sekali. Tapi yang jelas Allah lah sumber kecerdasan itu. Lalu dia berikan kecerdasan kepada manusia. Tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yang dimana Allah menciptakan manusia. Bunyinya seperti ini, saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Dan saya sudah belajar Alkitab, dan saya hanya menemukan ada ciptaan yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, itu hanya manusia. Makanya berbahagia kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ini bicara sifat dan karakter, bukan fisik. Dan inilah yang namanya kecerdasan. Dan kalau kita lihat di ayat berikutnya, supaya engkau menguasai bumi. Semua ternak diberikan, semua alam diberikan. Bahkan Adam menamai segala binatang. Dan Adam dan Hawa pengelola Taman Eden yang ada di bumi, bukan di surga. Ada yang bilang Taman Eden di surga. Taman Eden di bumi, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya kecerdasan yang diberikan Allah kepada Adam. Itulah kecerdasan buatan. Nggak sampai di situ, keturunan Adam. Kalau kita teliti, siapa manusia yang hebat, yang bisa membuat sesuatu, dan itulah teknologi. Contoh, Nuh belajar dari mana dia? Dari mana Nuh belajar? Dia sekolah membuat perahu atau kapal besar? Enggak. Dia buat bahtera yang begitu gede. Itu bukan karena belajar, bukan karena sekolah, tapi karena kecerdasan dari Tuhan. Amin. Oh, itu dasar loh. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kitab yang mencatat kisah Nuh, wah itu luar biasa. Saya merinding loh. Dia umumkan akan terjadi bencana, dia ajak orang untuk ikut membantu dia, nggak ada yang mau. Hanya 3 anaknya dan 3 mantunya dan 1 istrinya yang mau membantu dia. Artinya 8 orang yang buat bahtera. Yang lainnya bilang, Nuh engkau gila. Kenapa gila? Karena Nuh bangun bahtera di atas bukit. Makanya dibilang gila. Di mana-mana bangun perahu atau kapal itu di pinggir danau, di pinggir sungai atau di pinggir laut. Kok di atas bukit yang tinggi? Lah kalau perahunya selesai atau kapalnya selesai, gimana cara membawanya ke pesisir? Makanya orang bilang Nuh itu gila. Ternyata Allah punya rencana untuk memusnahkan penduduk bumi dengan mendatangkan air bah, sehingga tenggelamlah seluruh dunia. Tetapi teknologi buatan Allah melalui Nuh, itulah yang menyelamatkan manusia. 8 orang menjadi generasi kedua untuk manusia yang berikutnya. Setelah itu berkembang biak lagi. Ternyata ada manusia yang serakah dan tidak percaya Tuhan, lalu bangunlah Menara Babel. Itu juga teknologi, itu juga kecerdasan yang diberikan Allah. Mereka takut, jangan-jangan datang lagi air bah. Padahal Allah sudah bilang, dengan busur yang ada di langit atau pelangi, aku tidak akan melakukan ini lagi. Tapi manusia di zaman itu nggak percaya. Jangan-jangan Tuhan bohong. Ayo kita buat menara setinggi langit supaya kalau datang air bah kita tidak tenggelam. Itu juga teknologi
tapi teknologinya salah. Kalau dibanding dengan Nuh, beda ya. Teknologi yang dibuat oleh Nuh itu untuk menyelamatkan manusia dan binatang-binatang, tapi teknologi yang dibangun oleh orang-orang di Menara Babel untuk kesombongan. Dan banyak lagi teknologi itu dilakukan oleh manusia karena Allah itu sumber kecerdasan. Nah, bagaimana dengan kita? Setiap kita sudah memiliki kecerdasan. Jadi jangan ada yang minder, jangan ada yang tidak percaya diri untuk kecerdasan yang ada dalam diri kita. Dan itu bervariasi. Dan Daniel sudah menubuatkan. Misalnya dalam Daniel pasal 12 ayat 4, saya bacakan ya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di zaman Daniel sudah dinubuatkan pengetahuan akan bertambah dan akan semakin meningkat, termasuk pengetahuan yang modern di zaman sekarang, yaitu AI, kecerdasan buatan. Sumbernya Tuhan. Ingat, jangan terlalu khawatir menggunakan teknologi yang canggih. Tapi khawatirlah kalau Anda tidak memahami cara menggunakannya atau salah menggunakannya. Jangan menjauhi, khususnya untuk orang tua. Kalau orang tua menjauhi teknologi yang canggih dan melarang anaknya untuk menggunakannya, itu sedang merintis untuk anaknya jauh dengan orang tuanya karena tak sepaham. Karena ini zaman mereka. Dan gereja-gereja yang tidak mengikuti kecanggihan zaman biasanya tertinggal dan dia kehilangan generasi. Saya sudah survei, tapi tidak ke tempatnya dari internet. Nah, itulah AI. Banyak gereja-gereja di Eropa jadi monumen, jadi restoran. Kenapa? Yang tua-tua saja di gereja. Begitu 10 tahun, 15 tahun ke depan, tutuplah gereja, generasi nggak ada. Sudah terlambat untuk membenahi. Bahkan ada gereja-gereja yang melarang jemaatnya menggunakan Alkitab di HP. Harus pakai Alkitab buku. Kalau tidak dosa. Waduh, susah kan? Zamannya sudah canggih. Menurut saya dua-duanya dipakai. Amin. Yang penting kan isinya. Yang penting kan bagaimana kita memahami firman-Nya. Yang penting juga bagaimana kita bisa melakukannya. Itu. Saya di sekolah pakai Alkitab yang buku. Dan saya ajarkan semua anak-anak pakai buku. Tapi dalam momen tertentu mereka juga saya izinkan membuka Alkitab di HP-nya. Yang penting bagaimana mereka bisa paham Alkitab dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kedagingan. Nah itu. Jadi saya simpulkan lagi, sebenarnya teknologi dari zaman lampau sampai zaman sekarang yang namanya AI, kecerdasan buatan, itu adalah sumbernya Tuhan. Tuhan yang empunya, Tuhan yang menciptakan. Bahkan kecerdasan yang dia punya, yang telah dibuktikan dengan alam semesta, dia berikan kepada Adam dan Hawa dan kita semua. Amin. Dan manusia yang cerdas itu memindahkan pula kecerdasannya kepada robot. Saya lihat simulasi dalam internet, waduh, ngeri kali. Kalau manusia nggak hati-hati, beralih fungsi. Jadi kita yang dijaga robot. Jadi kita yang mengawal robot. Itu, wah mengerikan. Bahkan ada ilmuwan yang memprediksikan kalau manusia nggak hati-hati dengan kecerdasan yang dia buat, maka manusia adalah spesies terakhir yang punah. Sampai saya simulasikan di sekolah itu, yang khotbah adalah robot. Saudara-saudara, bertobatlah, Yesus akan datang. Lalu jemaat berkata, haleluya. Ternyata jemaat pun robot. Manusia mana? Punah. Nggak ada lagi fotokopi,
nggak ada lagi ngecat, udah punah Pak Adi. Nggak ada lagi rodin food, nggak ada, udah punah. Bapak, kita di surga Pak. Tapi kasihan sekali, bumi akan dikuasai oleh robot. Manusia yang menciptakannya, tapi manusia yang tersisihkan. Saya pernah berimajinasi, robot itu bisa nanti memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa bongkar chip yang dalam tubuhnya. Baik lagi, tanpa bantuan manusia. Itu bisa terjadi. Why not? Itulah bukti kecerdasan Tuhan diberikan ke manusia, lalu manusia membuat kepada robot. Di mana Bapak Ibu yang tidak pernah lihat, pasti sudah lihat AI berkembang. Di China ada mobil tanpa driver, betul kan? Wih, itu penumpangnya dari Indonesia yang paling takut itu. Kok bisa? Padahal orang lain naik santai aja, macam barang baru. Dia bisa, dia punya sensor yang nggak mungkin nabrak, kalah sama manusia. Coba tes. Sekarang yang paling booming itu ada 2 AI terbesar, perangkat lunak. Satu ChatGPT, yang kedua DeepSeek. ChatGPT dari Amerika, DeepSeek dari China. Dan katanya DeepSeek yang terbaru lebih baik daripada ChatGPT. Coba cek aja. Tanya keselamatan dalam Kristen menurut Alkitab, dia tunjukkan nanti 100 lebih ayat Alkitab. Saya bisa tes kita semua. Coba jelaskan keselamatan dalam Alkitab beserta ayatnya. Mungkin saya hanya bisa 10 ayat. Mungkin Pak John bisa ya 30 ayat ya. Lebih bagus. Pak Beni 40. Dua. Tapi ChatGPT 100. Kalau mau kita bilang kayaknya ChatGPT lebih bagus kecerdasannya daripada manusia. Kalau kita akui, malu kita kan? Padahal manusia yang ciptakan itu. Tapi kalahnya kecerdasan buatan, nggak punya hati. Makanya kita masih punya nilai plus. Saya pernah tanya, apakah kamu mau menjadi istriku? Ini iseng ini. Jangan pula nanti dibilang saya selingkuh. Ini iseng sayangnya. Maukah engkau menjadi istriku? Langsung dia jawab, maaf, saya adalah asisten. Saya tidak seperti manusia yang bisa saling mencintai. Mungkin Anda bisa lakukan kepada manusia yang lain. Wih, cerdas bukan? Kalau manusia digitukan, maukah engkau menikah denganku? Aduh, gimana ya? Ah, kamu serius nggak sama aku? Itu malah dia nanya balik, itu manusia. Tapi inilah zaman. Nah, aplikasinya apa? Ingat, AI itu di tangan siapa? Kalau di tangan Tuhan dan di tangan orang benar, maka AI teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan itu Bapak Ibu. Cepat sistem belajarnya. Serius. Saya beberapa hari terakhir banyak hal yang saya tanyakan tentang pengetahuan Alkitab, cepat ya kasih informasi. Saya mendapatkan pengetahuan yang banyak. Waktu saya dapat pengetahuan, saya pelajari, saya pahami, saya ajarkan. AI itu netral, nggak punya agama. Dia bisa jadi senjata kebenaran atau senjata kejahatan tergantung subjek yang menggunakannya. Yang menggunakannya Allah, anak-anak Tuhan, atau setan orang berdosa. Kalau setan yang ambil alih dan menggunakan AI dan termasuk orang jahat yang tidak bertobat, maka AI akan menakutkan. Akan menakutkan. Yang tidak terpublik, Bapak Ibu tahu nggak? AI yang tidak terpublik yang sedang diprogram dunia adalah sistem pertahanan negara. Itu nggak terpublik. Bagaimana robot-robot diciptakan untuk pertahanan negara? Negara A dengan negara B perang, robot diturunkan.
turunkan. Bahkan ada simulasi yang pernah bocor ke publik. Teknologi AI Israel itu luar biasa loh. Luar biasa. Saya sudah lihat. Jadi kalau ada negara lain yang menyerang dia cukup turunkan robot penembak, bisa ribuan. Mereka cuma atur komputer gitu, aduh kena bom satu, turunkan lagi. Populasi mereka sedikit sekali, makanya AI harus dikembangkan. Bahkan ada anjing pelacak pun AI. Serius, robot AI. Hampir semua AI, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada istilah menurut saya AI menggeser manusia. Justru manusia harus menjadi pengontrol. Termasuk AI di HP Bapak Ibu. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Teknologi sudah gunakan untuk kemuliaan Tuhan belum? Atau untuk mancing-mancing orang? Gara-gara kita kurang perhatian, kita masukkan di status kata-kata negatif dengan harapan dia melihat. Nggak taunya dia nggak melihat, orang lain yang melihat. Ya kalau memang Anda jengkel, langsung ke orangnya, nggak usah taruh ke status. Paham sampai di sini ya? Seharusnya AI itu bukan untuk kebutuhan nafsu, seksual dan lain sebagainya, tapi untuk menambah pengetahuan kita. Sistem yang cepat untuk belajar dengan cepat, itu yang benar. Saran saya Bapak Ibu, kita kan anak-anak Tuhan. Kalau Anda tak bisa jadi berkat di media sosial, mending media sosial dikosongkan. Tuh, saya komitmen. Bisa cek status saya. Kalau ada Bapak Ibu temukan yang negatif-negatif, tegur saya dengan kasar, saya siap. Dan sering media sosial saya khususnya status kosong. Mungkin saya tidak punya waktu untuk menjadi berkat. Tapi kalau saya punya waktu, saya share tentang potensi siswa, saya share tentang Rodin Food, ya kan, usaha Pak. Saya share tentang firman Tuhan. Bukan saya share tentang istri orang atau keluarga orang. Ditemukan keluarga yang sedang bertengkar gara-gara kehabisan aqua. Ini satu, udah menjelek-jelekkan keluarga orang. Itu. Jadi, come on, dimulai dari yang kecil media sosial. Sudahkah kita jadi berkat? Saya sampaikan ini bukan bermaksud menyindir, tapi mengajak. Media sosial pun adalah teknologi yang Tuhan berikan untuk memberkati. Amin. Sampaikan kata-kata positif, kata-kata membangun. Saya bukan sembarang ngomong. Istri saya pun kadang-kadang pernah dia begitu, buat status tapi tidak menyakiti banget gitu. Tapi menurut saya itu nggak memberkati, Mak. Ngapain, Mak? Dulu, sekarang nggak akan sayang. Tapi kalau masih ada ya manusia, dia juga proses kan. Mudah-mudahan bisa. Tapi spesialnya, dia sudah mau berjuang. Bagaimana dengan kita? Kalau agak jengkel dia, ini rahasia ya, saya bocorkan sedikit. Dia buat status, Bu. Cek di media sosial status, tapi semua dikecualikan, hanya saya yang bisa lihat. Tahu maksudnya? Jadi kalau saya buka, astaga, terjebak. Dia sudah senang, ya sudah dilihat suamiku. Ya, dia maunya kita lihat dan kita langsung, oh maaf ya mama gitu. Tapi yang lain nggak bisa lihat. Artinya masih bersifat rahasia. Nah itu trik itu. Bagi ibu-ibu yang jengkel sama suaminya, buat di status tapi kecualikan yang lain. Hanya suami yang boleh lihat. Itu trik bagus itu. Itu masih untuk kemuliaan Tuhan tapi 95%. Besok-besok praktik ya. Kalau nggak tahu, lihat tutorial. Kalau nggak tahu juga, tanya istri saya. Japri, dia jago itu. Nah, ya sudah langsung Pak, baca status saya gitu.
Geser ini Pak.